Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, para pemirsa yang berbahagia, kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengulas satu akun X, atau kalau waktu dulu itu disebut dengan akun atau ini ya, la ilaha illallah, Twitter. Nah, ini ada satu akun yang di sini bernama dengan Ilmul Ansab wal Jenat, ilmu nasab dan genetik. Ya, ini bisa diakses di aplikasi X atau Twitter ya dulu. Coba kita lihat fotonya. Maka Nash'ah As-Sulalah Al-Jeniyah An-Nutufiyah EM35, dimana di sini dalam apa yang disebutkan di sini kita akan mencari bagaimana keterangan atau komentar mengenai keluarga Ba'lawi begitu ya, secara genetik, bukan secara ilmu nasab yang tradisional. Oke, coba misalkan seperti ini. Panjang ini. Oke, kita cari-cari dulu. Oke, al-haqiqah allati azharatha al-janat anna muntasibi ahlul baitil kiram zaharu ala iddat sulalat. Suatu hakikat yang ditampakkan oleh ilmu genetik bahwa orang-orang yang memiliki nasab kepada ahlul bait yang mulia, mereka itu muncul dengan hasil genetik yang berwarna-warni. Wa ma zaharahu ilmul ansab al-jani an al-ikhwa al-Ba'lawi al-kiram qad zaharu ala sulalatil karimah G. Dan yang dinampakkan oleh ilmu nasab genetik bahwa saudara-saudara, yaitu keluarga Ba'lawi yang mulia, mereka itu muncul hasil genetiknya dengan haplogrup G. Wahya sulalatun mansya'uha ma bainal Qaukaz wa Turkiya, di mana haplogrup G itu kemunculannya itu di antara Kaukasia dan Turki. Dan terlanjut bahwa haplogrup G itu adalah sebuah keturunan di antara Kaukasia dan Turki. Wa bihasabi musyajjaril lughat fa innaha la tantami ila ailatil lughat al-afro-asiyawiyah. Dan sesuai dengan pohon bahasa, maka haplogrup G itu tidak bersandar kepada keluarga bahasa Afro-Asia gitu ya, atau rumpun bahasa Afro-Asia. Nah, kemudian berikutnya di sini al-Ba'abad ila Bani Umayyah wa ainatuhum J1, wa al-Bawazir ila Abbas wa ainatuhum R1, wa al-Ba'lawi ala sulalah G. Jadi keluarga Ba'abad katanya penisbatannya itu kepada Bani Umayyah, dan sampel-sampel DNA mereka itu J1. Kemudian Bawazir itu kepada Sayyidina Abbas, dan sampel-sampel mereka itu R1. Wa al-Ba'lawi, dan keluarga Ba'lawi itu ala sulalah G.
yang katanya mereka itu adalah dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling sahih sedunia ya. Haplogrupnya itu adalah G begitu. Lucu ya. Kok beda-beda ini? Artinya ketika baik itu yang mengklaim Ba'abbad itu kepada Bani Umayyah, Bawazir kepada Bani Abbas Al-Hashimiyah, kemudian Ba'lawi itu kepada Rasulullah SAW. Sementara haplogrup mereka itu kok beda-beda, ada yang J1, ada yang R1, kemudian ada yang G. Berarti itu menunjukkan bahwasannya banyak dari kalangan mereka-mereka yang mengklaim diri sebagai suku tertentu atau leluhur tertentu yang dari ilmu genetik ini terlihat bahwa klaim yang selama ini diaku-aku itu tidak sesuai dengan fakta begitu. Berikutnya, ketika mengomentari ini ya keluarga Ba'lawi itu sebelum qabla salah satu alaf sana kanu fi Turkiya. Jadi maksudnya apakah Ba'lawi itu sebelum 3000 tahun mereka itu berada di Turki, kemudian kaifa yasiru Hawashim, terus mereka itu kok bisa menjadi Bani Hashim ya? Hat yufhimni, apakah ada satu orang yang memberikan pemahaman kepadaku? Ini pun juga menunjukkan bagaimana dari sisi genetik itu mereka mustahil sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini dikomentari oleh salah seorang yaitu namanya Walid Awad. Ya surah Hawashim min aradu, mereka bisa menjadi Bani Hashim kalau mereka mau. Karena apa? Al-ansab hiya raqabat, karena nasab-nasab itu ya hanya keinginan, wa israr dan juga pemaksaan, wa martabah dan juga satu martabat, yafriduhal insanu ala ghairihi, yang seseorang itu bisa mengharuskan kepada orang lain in arat, kalau memang dia itu mau. Faunaka Hashim ala R1A karena ada Bani Hashim yang haplogrupnya itu R1A. Terus wahunaka Hashim ala J2, Hashim Bani Hashim ada yang J2. Kemudian ada Bani Hashim yang ala E M84, haplogrupnya E. Terus ada lagi wahunaka Hashim ala L, ada Bani Hashim yang haplogrupnya itu L. Ini kayak orang Bangladesh ini yang L ini ya. Yang pengen dipanggil sebagai Sayyid itu. Terus wahunaka dan seterusnya. Anta tuhaddid madza turid wala alaika bil akharin wala hatta tarikh wala DNA wal ahmad. Jadi engkau itu bisa memastikan, bisa menentukan apa yang kamu mau, dan gak harus peduli dengan ucapan orang lain, juga gak usah peduli dengan sejarah, begitu juga gak usah peduli dengan DNA. Jadi ketika sudah ada syuhra dan istifadah maka selesai begitu. Aduh, masalah. Jadi al-israr huwal asas. Alla yujada fi saha al-janiyah man yadda'i anna J1 C3 Farisi wa Dagestani dan seterusnya. Ya, pemaksaan itu adalah dasar utama begitu ya. Kemudian tidak ditemukan di lapangan genetik seseorang yang memiliki haplogrup J1 C3 itu adalah Persia atau Dagestan. Padahal ma'annal amra wadih jiddan. Padahal urusan ini ya sangat jelas. Anna tawajudahu fil jaziratil arabiyah ya'udu ila 8,000 sanah. Karena keberadaannya itu ada pada sebelum 8.000 tahun yang lalu. Wa tastaffu alaihi qabailul arabul aqhah bima fihim Bani Israil. Nah, kemudian tergabung di situ kabilah-kabilah Arab yang murni, yang di dalamnya itu ya terdapat Bani Israil. Alam yarfadu isbatat fadil ar-rabi' allati tatatabaq ma'a DNA wal ahmad. Tidakkah mereka itu menolak
penetapan-penetapan Fadil Ar-Rabi'i yang sesuai dengan DNA dan genetik. Ya gitu ya. Masalah. Kemudian berikutnya masih panjang sebenarnya ini. Oke, berikutnya ya. Nah ini, ketika mengomentari ini ya, dan postingannya sudah dihapus. Keluarga Al-Ba'lawi ma'rufin ala mustawa al-alam annahum ala surah al-karimah G. Oke, keluarga Ba'lawi itu dikenal di seluruh dunia bahwa mereka itu adalah keturunan dari Ahlu Grup G. Wakatalu binataijihim, dan mereka itu sudah bermutasi dengan hasil-hasil DNA mereka. Wahada ma'ruf fi sahadil janiyah min Hadramut ila Syarq Asia. Ini terkenal di lapangan genetik dari Hadramut ke Asia Tenggara. Anta tastashhidu bi'ainah wahidah, sementara engkau itu mengambil bukti dari satu sampel saja. Oke. Kemudian berikutnya ya. Nah, ini ketika mengomentari masalah. Jadi ini ada satu komentar ya, atau satu cuitan dari Asy-Syarif Ibnu Jamalul Lail Al-Alawi. Ini Ba'lawi ini ya, dari keluarga Jamalul Lail. Fi hadhihi tagridah, di cuitan ini, sawfa natahaddatsu an as-sadatil asyraf Bani Alawi ammah. Kami akan membicarakan tentang para as-sadatul asyraf Ba'lawi secara umum, wa al-Jamalul Lail khassah, dan keluarga Jamalul Lail secara khusus. Wa nadhkurul ahadits wa aqwal ulama an ahli bait Rasul alaihi salatu wassalam wa man hum dzurriyyatuh, dan kami akan menyebutkan banyak hadis dan pernyataan-pernyataan para ulama tentang ahlu bait Rasulullah SAW dan siapa mereka yang menjadi keturunan-keturunannya. Oke. Oke, kita lompat saja ya. Nah, ini komentar dari Ilmul Ansab wal Janat. Kullu hadhihi kutubun nasab allati ji'ta biha. Semua kitab-kitab ahli nasab yang kau datangkan itu, lakal haq fi dzikriha wa muhtawaha, dan kau itu memiliki hak untuk menyebutkan kitab-kitab nasab itu dan juga isinya. Hanya ila anan nas al-an yatahaddatsuna bil hamdin nawawi. Hanya saja sekarang orang-orang itu membicarakan tentang DNA. Wala'alla hadis jam'atin min anha'il ard aqrabu tafsirin ila al-hamdin nawawi. Barangkali pembicaraan mengenai pengumpulan dari saripati tanah dari seluruh alam semesta itu atau seluruh bumi itu lebih mendekati tafsir kepada DNA. Wa ilmu sulalatil karimah fi hadzal asr, dan juga ilmu genetik dalam masa ini. Fa anta tatahaddatsu bil kutub wal maraji' wal musyajjarat, engkau itu hanya membicarakan tentang kitab, tentang referensi, dan juga tentang pohon nasab, sementara untuk ilmu genetika itu fahada maurus, ini adalah catatan Tuhan yang ada di dalam diri seorang manusia. Nah makanya walakin nuzul katsirun buyut al-Ba'lawi ala sulalatil karimah ja'al al-katsira yastarji'u ma hadatsa min tashkik fi nasabihim ila alil bait kaunus sulala al-karimah G la tahtawi ala al-mukawwan النطوف الذي تحتويه السلالة الكريمة A وأن منبع السلالة G في أواسط آسيا فهي أخت السلالة الكريمة. Tapi turunnya banyak dari keluarga Ba'lawi yang berhaplo grup G itu menjadikan banyak orang itu merevisi apa yang terjadi dari penyangsian terhadap nasabnya
banyak orang kepada Ahlul Bait. Artinya ketika haplogrupnya itu berbeda dengan haplogrup Bani Hashim, ya mereka tidak lagi mengklaim bahwa dirinya itu termasuk dari keluarga atau zuriyah Ahlul Bait. Kemudian kaunus sulal al-karimah la tahtawi sementara untuk keberadaan dari haplogrup G itu tidak mencakup bentuk warisan yang dicakup oleh E, dan sumber dari wa anna man ba'sulalah G fi awasit Asia fahiya ukhtus sulalatil karimah J. Sementara sumber dari haplogrup G itu ya saudaranya G, saudaranya J1, bukan keturunannya. Nah, kemudian fa inna hunaka mas'alatun far'iyyah yakadu kullu man yattali ala mustajaddat as-sahatil jiniyah hiya mas'alatul iltiqa' ma'al yahud fi umri hawali 5,000 am. Nah, kemudian di sana ada satu cabang permasalahan yang hampir setiap orang itu mengetahui kajian-kajian genetik yang baru, yaitu permasalahan pertemuan orang Yahudi, artinya leluhur bersama pada umur sekitar 5.000 tahun. Kaunu dzalika min khilali takdir bi'ri Zamzam bil karbon al-musya', yaitu dari sisi prediksi sumur Zamzam dengan karbon, ya. Anta tatahaddatsu bil kutub wal musyajjarat wa an-nas yatahaddatsuna bil hamdin nawawi. Ya, sekali lagi ya, engkau itu berbicara tentang kitab, berbicara tentang pohon nasab. Sementara sekarang manusia itu sudah membicarakan tentang DNA. Seperti apa? Kaman yaqisu biyadihi, seperti seseorang yang mengukur dengan tangannya. Sementara orang-orang itu wan nasu yaqisuna bil meter, sementara orang-orang itu mengukur dengan meteran. Asbahal an qiyas iltiqa'il Arab bil Yahud fi umri 5,000 sanah. Sehingga sekarang ini ukuran pertemuan orang Arab dengan orang Yahudi itu, artinya leluhur bersama, ya, itu pada 5.000 tahun yang lalu. Huwa man yuhaddidus sulalah al-Ibrahim, dan inilah yang menentukan keturunan Nabi Ibrahim. Wallati bidawriha tatahaddadus sulalah as-samiyah, sehingga dengan ini itu fungsinya adalah untuk menentukan keturunan Sem, ya. Wa bi imkanika ifadatuna aksar min maklumat. Jadi ini seperti itu tradisinya, ya. Artinya ketika Ba'lawi itu disodori dengan data-data genetik segala macam bahwa haplogrup mereka itu adalah G, tetap mereka akan ngotot dan selalu akan membawa kitab-kitab nasab lah, membawa pengakuan-pengakuan para ulama lah, menggunakan musyajjar nasab, ya, atau pohon nasab lah. Jadi seperti itulah, nggak di mana-mana itu, baik Ba'lawi yang ada di Indonesia atau Ba'lawi yang ada di Hadramut itu seperti itu. Ini orang mana ini? Coba ini Asy-Syarif Ibn Jamalullail Al-Alawi, subhanallah. Di sini coba ini, ya, Hafid Khairul Mursalin, cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aduh, masyaallah, astagfirullah, ya. Jadi seperti ini itu udah biasa ini. Masyaallah. Jadi masih nggak pede, masih pede dengan ini, ya. Ya Allah. Ini gambar apa ini, ya? Ini gambar nisan sepertinya. Ya, gambar nisan. Ini adalah kuburan. Oh, ada ini Bahermi, tapi ini, ya. Oke. Jadi itu teman-teman, ya. Oke. Jadi masih panjang sebenarnya, ya. Tapi itulah. Oke. Jadi udah ini. Nah, jadi intisarinya adalah bahwa memang untuk di akun akun ini, akun ilmu nasab wal jenat itu sudah bisa dipastikan bahwasanya
pengakuan terhadap nasabnya Ba'lawi sebagai zuriyah Rasulullah SAW itu sudah terbantah sebenarnya. Karena apa? Karena agama Islam itu adalah sebuah agama yang selalu menerima kemodernan ya, atau ilmu-ilmu yang modern. Sementara untuk kalangan Ba'lawi itu ya tidak seperti itu, dan lebih condong kepada pengakuan para ulama serta kitab-kitab nasab, kemudian juga pohon-pohon nasab, yang tentu ketika itu semua bertentangan dengan DNA, maka DNA lah yang sebenarnya bisa memisahkan itu semua. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.